Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Ambar Arianto. Saya mahasiswa Universitas Brawijaya dengan program studi teknik mesin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil karya tulis saya yang berjudul Pengaruh Jenis Oli terhadap Konsumsi Bahan Bakar Sepeda Motor 155 cc. Yang pertama ada pendahuluan. Di sini saya mengambil latar belakang mengenai pengertian oli itu sendiri. Yaitu oli adalah penumpang utama dari kinerja sebuah mesin. Bahkan oli juga menentukan performa dan daya tahan dari suatu mesin. Fungsi oli sendiri yang paling utama adalah untuk melumasi dan mengurangi gesekan antar komponen mesin. Kemudian fungsi oli ini meluas sebagai penyalur panas sehingga membuat mesin tidak overheat atau tidak terlalu panas. Dan oli juga mengandung lapisan-lapisan halus yang akan berfungsi untuk mencegah terjadinya benturan antar logam dengan logam komponen mesin lainnya seminimal mungkin, dan juga untuk mencegah gorisan atau keausan. Lalu latar belakang saya yang kedua adalah tentang kentalan oli. Oli mempunyai kentalan yang berbeda-beda. Tentunya dengan jenis yang berbeda-beda, kekentalan yang dihasilkan pun juga berbeda-beda. Sehingga pemakaian oli ini sendiri harus disesuaikan dengan jenis mesin yang akan dilumasi. Lalu biasanya pada kemasan oli itu sendiri ada kode yang akan tertera. Dan kode ini sendiri menunjukkan tipe pemakaian untuk mesin agar lebih optimal. Untuk memperoleh hasil yang maksimal atau memuaskan dalam sistem pelumasan, maka diperlukan adanya selektivitas penggunaan pelumas itu sendiri. Selektivitas ini dipilih berdasarkan jenis mesin dan juga jenis oli dengan tingkat kekentalannya. Dari dua faktor ini harus dicocokkan. Lalu yang selanjutnya, oli yang memiliki kualitas kurang baik dapat menyebabkan pengendapan di ruang mesin. Hal ini terjadi karena jenis mesin yang dilumasi dan oli yang diberikan tidak cocok. Lalu apabila terjadi pengendapan di ruang mesin, maka efeknya akan menyebabkan kerja mesin yang akan menjadi semakin berat. Dan apabila kerja mesin ini semakin berat, akan sangat berpengaruh pada konsumsi bahan bakar. Terlebih, pertumbuhan kendaraan bermotor di Indonesia saat ini sangat tinggi, dan hal ini mempengaruhi bahan bakar minyak yang ada di Indonesia. Lalu di sini ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara memilih jenis oli yang sesuai dengan kendaraan. Yang kedua, seberapa besar pengaruh pengetahuan oli terhadap konsumsi bahan bakar jika dites dengan putaran mesin motor yang bervariasi. Lalu yang ketiga, angka SAE berapa yang lebih irit bahan bakar. Dan tentunya penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, pembaca dapat mengetahui angka SAE berapa yang lebih irit bahan bakar, agar para pembaca lebih teredukasi mengenai pentingnya angka SAE ini sendiri. Lalu yang kedua, mengetahui seberapa besar pengaruh kekentalan oli terhadap konsumsi bahan bakar jika dites dengan putaran mesin motor yang bervariasi. Lalu yang ketiga, memberi informasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilih jenis oli yang harus dipakai di motor mereka, agar performa yang diberikan dan bahan bakar yang terpakai lebih optimal. Tentunya penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, dapat menjadi sarana untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilih jenis oli yang sesuai untuk motor mereka. Lalu yang kedua, dapat menjadi sarana pembelajaran mengenai pengaruh jenis oli terhadap konsumsi bahan bakar. Dan yang ketiga, dapat dijadikan sebagai sumber dan bahan kajian bagi para penulis lainnya yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh jenis oli terhadap konsumsi bahan bakar. Lalu selanjutnya ada kajian pustaka dan landasan teori. Di sini saya mengambil dua penelitian yang terdahulu. Yang pertama oleh Agus Supriyanto dan Wiji Ruslan pada tahun 2021, yaitu mengenai yang berjudul Analisis Jenis Minyak Pelumas terhadap Kinerja Mesin Motor 110 cc. Jadi penelitian ini meneliti tentang pengaruh jenis minyak pelumas jika diberikan kepada motor 110 cc dan akan dilihat performa dari sebuah mesinnya.
Lalu penelitian yang kedua dilakukan oleh Roy Mahesa Hendra Putra pada tahun 2020 yang berjudul pengaruh kuantitas oli mesin sepeda motor terhadap mesin Yamaha Scorpio. Penelitian ini meneliti tentang apakah pengaruh kuantitas oli akan mempengaruhi performa mesin sebuah motor. Jadi apabila mesin diberi oli yang sedikit, akankah performa yang diberikan juga berbeda dengan mesin yang diberi oli dengan jumlah yang banyak. Lalu analisa teori saya yang pertama mengenai oli. Oli atau minyak pelumas mesin adalah zat kimia yang berupa cairan yang diberikan antara dua benda yang bergerak untuk mengurangi gaya gesek. Pelumas atau oli ini sendiri berfungsi sebagai pelapis pelindung yang mencegah terjadinya benturan antar logam dengan logam komponen mesin lainnya. Lalu oli atau minyak pelumas ini mempunyai banyak ragam dan macamnya. Pertama ada oli mineral dan yang kedua ada oli sintesis. Lalu ada kekentalan atau viskositas. Kekentalan ini sendiri merupakan salah satu unsur kandungan oli paling rawan karena berkaitan dengan ketebalan oli atau seberapa besar resistennya untuk mengalir. Kekentalan oli langsung berkaitan dengan sejauh mana oli berfungsi sebagai pelumas sekaligus pelindung benturan antar permukaan logam. Oli harus mengalir ketika suhu mesin atau temperatur ambien mengalir secara cukup agar terjamin pasokannya ke komponen-komponen yang bergerak. Lalu yang selanjutnya ada SAE oli. SAE sendiri ini adalah Society of Automotive Engineers. Dan SAE sendiri mewakili kekentalan pelumas yang diberikan. Misalnya jika di kemasan tertulis 10W strip 40W, berarti winter. Sedangkan 10 menunjukkan bahwa minyak pelumas memiliki tingkat viskositas atau kekentalan dengan indeks 10, mewakili kekentalan minyak pelumas ketika suhu dingin sebelum mesin dihidupkan pada keadaan dingin. Sedangkan 40 ini sendiri mewakili kekentalan minyak pelumas ketika mesin berada di suhu yang tertinggi dan akan berubah menjadi kekentalan dengan indeks 40 pada suhu 100 derajat Celcius. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian kuantitatif. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Di mana data sekunder ini sendiri diperoleh dari percobaan-percobaan yang sudah pernah dilakukan. Sedangkan data primer ini sendiri akan diperoleh dari penelitian dan percobaan yang akan dilakukan. Lalu analisis data yang digunakan merupakan analisis dengan metode komparasi. Jadi dari data primer dan data sekunder yang telah didapat akan dilakukan analisis, di mana dari data yang telah didapat akan dibandingkan antara hasil yang satu dengan hasil yang lainnya. Lalu yang selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah memilih oli yang tepat. Tentunya pemilihan oli untuk motor pastinya berbeda-beda dengan komparasi mesin yang berbeda-beda. Tentunya memiliki tingkat kecocokan juga yang berbeda-beda untuk jenis oli. Pemilihan oli ini sendiri bisa dilihat dari kebutuhan dari suatu motor. Pemilihan ini dapat berdasarkan tentang bagaimana motor tersebut digunakan, daerah seperti apa motor tersebut tidak digunakan, dan dapat disesuaikan juga dengan umur dari motor tersebut. Jika pemilihan oli ini tidak sesuai dengan kondisi dari motor dan berdasarkan faktor-faktor yang sudah ada tadi, maka dapat terjadi hal-hal yang menyebabkan oli tersebut pecah kekentalannya dan akan mempengaruhi kinerja mesin. Untuk mengetahui jenis oli apa yang cocok untuk motor kita, dapat dilihat dari spesifikasi mesinnya. Biasanya produsen kendaraan mencantumkan rasio kompresi motornya di manual book dan jenis oli yang cocok untuk mesin dari kendaraan tersebut. Lalu yang selanjutnya ada uji konsumsi bahan bakar. Jadi dalam pengujian konsumsi bahan bakar ini, tangki oli akan dikosongkan dan kemudian diisi dengan berbagai jenis oli yang berbeda yang akan menjadi bahan dari pengujian ini sendiri.
oli yang digunakan dalam pengujian ini sendiri yaitu oli dengan angka SAE 10W/40, SAE 15W/40, dan SAE 20W/40. Lalu apabila sudah diisi dengan jenis oli yang berbeda-beda, motor akan dinyalakan dengan putaran mesin atau putaran RPM yang berbeda-beda. Lalu ada hasil pengujian jenis oli terhadap konsumsi bahan bakar. Pada jenis oli SAE 10W/40 dan dua jenis oli lainnya dilakukan dengan waktu 600 second atau 600 detik dengan putaran RPM yang pertama ada 1300 RPM, 2000 RPM, dan 3000 RPM. Lalu tentunya dari percobaan ini menghasilkan konsumsi bahan bakar yang berbeda-beda. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dari karya tulis ini atau penelitian ini yaitu semakin tinggi tingkat kekentalan oli, maka akan mempengaruhi jumlah konsumsi bahan bakar. Karena dengan tingkat kekentalan oli yang tinggi akan mempengaruhi kerja mesin yang berbeda-beda. Dan juga tentunya dengan jenis oli yang berbeda, pastinya juga akan mempengaruhi kerja mesin yang berbeda-beda. Semakin tinggi tingkat kekentalan oli, maka semakin besar pula kerja mesinnya. Sehingga konsumsi bahan bakar dari bensin akan semakin tinggi juga. Lalu karena penelitian ini tentunya masih jauh dari kata sempurna, peneliti memberikan beberapa saran. Yang pertama, untuk pengujian selanjutnya dapat dilakukan menggunakan dua jenis motor yang berbeda-beda dan tentunya dengan kompresi mesin yang berbeda-beda juga. Lalu saran yang kedua, pengujian selanjutnya dapat dilakukan dengan cara yang sama, namun tidak hanya berdasarkan putaran, namun ditambahkan dengan jarak yang dapat ditempuh menggunakan oli jenis yang berbeda-beda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.